Oke, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di materi fungsi. Nah, ini ada notasi fungsi, yaitu suatu pemetaan atau fungsi itu dapat dinyatakan dalam notasi seperti ini. Ini dibaca fungsi pemetaan A ke B, sehingga seringkali kita lihat ada fungsi seperti ini, fungsi X, di mana rumusnya itu adalah 2X tambah 3. X-nya itu adalah anggota himpunan yang akan dipetakan ya. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui sebuah fungsi X, rumusnya 3X tambah 2, dan domainnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Buatlah fungsi pemetaan dan rank, yaitu hasilnya ya. Caranya itu kita buat seperti ini. Ini ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu 3X ditambah 2 ya. 3X ditambah 2, kita kembali yang ini tadi ya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Masing-masing ini kita gantikan ke X. 3 kali negatif 2 tambah 2. Negatif 6 ditambah 2 sama dengan negatif 4. 3 kali negatif 1 ditambah 2. Negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. 3 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, ini untuk yang bingung sampai di sini. Ini kenapa di sini ada 0, ada negatif 1? Di sini itu kita menggantikan X-nya ini ya, yang dalam rumus. Jadi kalau ini 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. 3 kali 3 tambah 2 sama dengan 9 ditambah 11. Sama dengan 9 ditambah 2, 9 tambah 2 sama dengan 11. Ini adalah hasil pemetaannya, dan ranknya itu sama dengan negatif 4, ini hasilnya negatif 1, 2, 5, 8, dan 11. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Diketahui sebuah fungsi fungsi X, di mana rumusnya adalah 4X dikurang 3, dan domainnya ini ada himpunan yang dituliskan dengan cara notasi. Nah, ini kita harus baca dulu. Himpunan X di mana X lebih besar sama dengan negatif 2 dan X lebih kecil sama dengan 3, X elemen bilangan R. Nah, sebelum kita membuat
fungsi pemetaan fungsinya, kita harus tahu anggotanya, anggota dari domainnya. Lebih besar atau sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2-nya ikut ya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Hasil pemetaannya sama seperti yang tadi ya. Rumusnya 4x dikurang 3. Kita masukkan yang ini, negatif 2. 4 dikali negatif 2 dikurang 3. 4 kali negatif 2, negatif 8 dikurang 3, negatif 11. 4 kali negatif 1 dikurang 3. Negatif 4 dikurang 3 sama dengan negatif 7. 4 dikali 0 kurang 3. 0 kurang 3 sama dengan negatif 3. 1. 4 kali 1 kurang 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. 2. 4 kali 2 kurang 3 sama dengan 8 kurang 3. 5. Yang terakhir 3. 4 kali 3 dikurang 3 sama dengan 4 kali 3, 12 dikurang 3 sama dengan 9. Nah, untuk rank kalian cari sendiri ya. Yang ketiga, diketahui fungsi f dinotasikan dengan fungsi x. 3x pangkat 2 dikurang 4. Yang pertama itu pertanyaannya tuliskan rumus fungsinya. Nah, rumus fungsinya ini ya. 3x pangkat 2 dikurang 4. Tentukan nilai dari f negatif 2. Kalau yang ditanya f negatif 2, berarti kita masukkan sama seperti yang tadi. 3x pangkat 2 dikurang 4. X-nya ini kita ganti dengan yang ini ya. 3 kali negatif 2 dipangkat 2 dikurang 4. 3 negatif 2 pangkat 2. 4. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Dan yang ditanya adalah F4. Kembali kita masukkan ke dalam rumus. 3x pangkat 2 dikurang 4. 3, 4 dipangkat 2 dikurang 4. 3, 4 pangkat 2 adalah 16 dikurang 4. 3 dikali 16 ya 48 dikurang 4 sama dengan 42. Cukup mudah ya. Ini yang keempat, diberikan suatu fungsi x di mana rumusnya itu adalah 4x ditambah 5 dan ada fungsi g di mana rumusnya itu 2 ditambah 5x. Hitunglah nilai x jika katanya f2 ditambah g4 sama dengan, nah ini kita harus mencari nilai f2 tadi dan si g4. F2 kita masukin rumus f-nya 4x ditambah 5 sama dengan x-nya ini kita ganti menjadi 2. 4 dikali 2 tambah 5 sama dengan 8 tambah 5 ya ada 13. Lalu si G4 kita masukkan rumus yang ini 2 ditambah 5x.
2 ditambah 5 dikali X-nya kita ganti menjadi 4. 2 ditambah 20 sama dengan 22. Nah, yang ditanyakan F2 ditambah G4. Berarti nilai F2 adalah 13 dan G4 adalah 22. Maka hasilnya adalah 13 ditambah 22. 35. Sering kalian terjebak, kalian sudah menemukan nilai dari F2 dan G4, tapi kalian tidak melihat soal di akhirnya itu. Di sini ada dijumlahkan. Jadi kalian jangan pernah terburu-buru ya mengerjakannya. Ini ada G2 kurang F3, sama seperti yang tadi. Untuk G2 kita masukin rumusnya 2 ditambah 5X. 2 ditambah 5 kali X-nya kita ganti menjadi 2. 2 ditambah 10 sama dengan 12. F3. Rumus F-nya 4X ditambah 5. 4 X-nya ini kita ganti menjadi 3 ya. Ditambah 5. 4 kali 3, 12. Tambah 5 sama dengan 17. Nah, ini lihat yang saya ingatkan tadi. Soal akhirnya adalah G2 dikurang F3. Maka nilai dari G2 adalah 12 dikurang F3, 17. 12 kurang 17 adalah negatif 5. Contoh soal kelima, jika fungsi f rumusnya ax ditambah b, jika f1 sama dengan 4, f negatif 4 sama dengan 14, maka tentukan nilai a dan b. Sebelum kita menentukan nilai A dan B, kita harus mencari dulu. Kita masukkan dulu ke dalam rumus. F1 sama dengan 4, itu kalau dimasukkan dalam rumus, dia menjadi seperti ini ya. A kali 1 tambah B sama dengan 4. Untuk F negatif 4-nya sama dengan 14. Untuk dimasukkan dalam rumus, dia menjadi A kali negatif 4 tambah B sama dengan 14. Nah, kalau sudah seperti ini tuh kita kembali ke pelajaran sebelumnya, yaitu ada eliminasi, ada substitusi. Nah, untuk seperti ini karena B dan B-nya sama, kita langsung kurangkan aja ya. A kali 1 itu A, tambah B sama dengan 4. Negatif 4 dikali A yaitu negatif 4A, ditambah B sama dengan 14. Kita kurangkan, A dikurang negatif 4A sama dengan 5A. B kurang B habis ya. 4 dikurang 14 negatif 10, maka A sama dengan negatif 10 per 5. A sama dengan negatif 2. Kita masuk ke substitusi. Substitusi ke persamaan yang pertama ya. A tambah B sama dengan 4. Negatif 2 ditambah B sama dengan 4. Maka B sama dengan 4 ditambah 2. B sama dengan 6. Maka sudah ketemu jawabannya, si A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan 6. Nilai dari F5 ya,
Berarti kita masukin dulu rumus yang ini tadi. Rumusnya ini kita ganti AX tambah B sama dengan A-nya negatif 2, X-nya adalah 5, tambah B-nya adalah 6. Negatif 2 dikali 5, negatif 10 ditambah 6 sama dengan negatif 4. Korespondensi 11 yaitu salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Ini syaratnya digarisbawahi. Apa itu syaratnya? Yang pertama, setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain, dan begitu juga sebaliknya ya. Yang kedua, jika dua buah himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi dia mempunyai syarat ya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak disebut dengan korespondensi 11. Nah, kita mau membedakan yang mana relasi, mana pemetaan, dan mana korespondensi 11 ya. Lihat, ini ada diagram panah yang pertama, di mana ini ada diagram A dan B. Kita lihat apakah ini disebut dengan relasi, pemetaan, atau korespondensi 11. Sebelum kalian membedakannya, kalian harus memahami dulu yang mana relasi, apa yang disebut pemetaan, apa yang disebut dengan korespondensi 11. Kalian harus mengingatnya kembali, ada di video sebelumnya ya. Ini A dihubungkan ke 1, C dihubungkan ke 3, E ke 5, dan A juga ke 4. Apakah ini korespondensi 11? Iya, bukan. Ini adalah relasi. Karena dia hanya hubungan dari A ke B. P ke Q. Nah, lihat ini 1, A ke 1, B ke 4, C ke 2, D ke 3, E ke 5. Semuanya masing-masing memiliki satu pasangan. Dan jumlahnya itu sama-sama 5 anggota. Dari domain dan kodomain itu sama-sama mempunyai pasangan. 1-1, maka ini disebut dengan korespondensi densi 1-1. Hubungan A ke B, daerah domainnya mempunyai satu pasangan. Masing-masing dari domainnya itu mempunyai satu pasangan. Tetapi di kodomainnya itu ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu angka 3. Nah, ini disebut apa? Relasi. Yang terakhir ada S ke R. Ini domainnya ada 5 dan sama-sama memiliki pasangan semuanya. Si R juga anggotanya ada 5, tetapi si angka 2 tidak ada hubungan dengan domainnya. Maka ini bukan korespondensi 11, tetapi relasi. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap semangat belajar dari rumah. Jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga kebersihan. Terima kasih.